Halo guys, selamat datang kembali di channel Kucrit Ogeng. Di video ini, Kucrit Ogeng kembali lagi merangkum sebuah film bercerita tentang seorang pasukan khusus Amerika Serikat yang diberhentikan secara terhormat dari kesatuannya karena dirinya menggunakan narkotika untuk mengobati cedera lutut yang dideritanya akibat beberapa perang yang dijalaninya. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang merakit sebuah pistol di rumahnya. Kita sebut saja dia James. James adalah seorang pasukan khusus kelas 1 Angkatan Darat Amerika Serikat. Dirinya sedang menjalani sejumlah tes kesehatan pasca mengalami kecelakaan perang yang mengakibatkan cedera serius pada lututnya. Setelah pulang dari rutinitas kemiliterannya, James sering menggunakan untuk mengobati dan menghilangkan rasa sakit di lututnya guys. James mempunyai seorang istri bernama Anne dan seorang anak bernama Jack. Mereka hidup sangat bahagia. Hingga sampai saat itu James dipanggil oleh kesatuannya. James diketahui menggunakan narkotika untuk mengobati luka lutut yang dideritanya. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa sakit di lututnya, hal itu dilakukan karena dirinya mau selalu berada di dalam tim untuk mengabdi kepada negaranya. Namun kemiliteran tidak bisa menerima dirinya lagi. Dia pun diberhentikan secara terhormat dengan tanpa menerima uang pensiun sedikit pun guys. Saat itu James menghadapi kehancuran finansial keluarganya karena James mempunyai hutang yang sangat banyak. Saat menghadiri pemakaman temannya, James bertemu dengan Mike temannya. Mike mengatakan dirinya bekerja dengan perusahaan militer swasta di bawah komando rekan veterannya bernama Rusty. Sebenarnya James yang seorang pasukan khusus kelas 1 banyak diburu oleh sejumlah perusahaan kontraktor swasta yang ingin memperkerjakannya dengan bayaran yang tinggi. Namun dirinya masih merasa berkewajiban untuk mengabdi kepada negaranya. Sampai pada saat itu Mike bercerita bahwa Rusty sedang menjalani operasi rahasia untuk Departemen Pertahanan Militer AS. Mendengar hal tersebut, James meminta kepada Mike untuk dirinya dapat bergabung dengan dirinya dan Rusty untuk menjalankan operasi tersebut guys. Dan bertemulah James dengan Rusty. Setelah memberitahu misinya dan menandatangani kontrak dengan Rusty, Rusty langsung memberi sebuah cek senilai $50.000 untuk melunasi hutang mereka guys. Lalu berangkatlah James menjalani misinya. James terbang ke Berlin. Dia diminta untuk mengawasi pergerakan seorang ilmuwan Timur Tengah bernama Salim. Setelah menganalisis data, Rusty memberitahu kepada tim termasuk James bahwa Salim bekerja untuk dan sedang mengembangkan bioagent, sebuah penyakit menular atau racun yang dapat digunakan dalam perang biologi sebagai senjata pemusnah massal guys. Mereka diperintahkan untuk menyerang laboratorium Salim dan diminta mengambil semua data ilmiah milik Salim. Lalu mereka pun bergerak guys. Dengan mudah mereka masuk ke dalam laboratorium tersebut dan mengambil semua data yang ada. Mike memerintahkan James untuk menghabisi Salim. Saat itu Salim mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Stop, please, listen. The research I'm doing. Dia menjelaskan dirinya hanyalah seorang ilmuwan yang sedang meneliti sebuah vaksin yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa di dunia. Sebelum James men-shutdown Salim, James memberikan kesempatan untuk dirinya berdoa guys. Namun Salim malah meminta tolong kepada James untuk mengambil semua data yang disimpan di berangkasnya. Karena data tersebut dapat menyelamatkan jutaan nyawa di dunia. Itu juga kalau James masih mempunyai hati dan nurani guys. Salim pun meminta kepada James untuk tidak menyakiti keluarganya guys. Lalu James menyuntikkan cairan kepada Salim hingga Salim lemas tak bernyawa. Mereka lalu membakar laboratorium Salim dan pergi meninggalkan laboratorium itu. Saat mereka menghampiri sebuah van yang menjemputnya, mereka dihadang oleh polisi dan terjadilah baku tembak keduanya. Semua anggota mereka mati. Mike pun tertembak saat itu, namun berhasil diselamatkan James yang menggendongnya hingga ke dalam sungai. Mereka masuk ke dalam sebuah lorong di dalam air dan menemukan tempat persembunyian. Mike kehabisan darah saat itu. James yang juga mantan sarjana medis memberikan donor darah hingga Mike pulih dan sehat kembali. Mike mengajak James untuk segera keluar dari persembunyian itu. Namun James tidak kuat guys karena lututnya sakit. James memerlukan waktu untuk dirinya mengembalikan tenaga dan menghilangkan rasa sakit di lututnya. Dan mereka pun berpisah guys. Sebelum pergi, James mengatakan kalau dirinya harus tetap hidup demi keluarganya. Mike pun mengatakan setelah ini James harus pergi ke Hotel Salvina di Berlin. Di sana James akan mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk kembali ke Amerika.
Lalu Mike pun pergi meninggalkan James. Keesokan harinya, James keluar dari persembunyiannya. Dia mencuri pakaian yang terdapat di sebuah mobil yang terparkir di hutan. James lalu segera pergi ke Hotel Salvina. Di sana, James mendapatkan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk keluar dari negara itu. Setelah itu, dia menelpon Rusty untuk mengetahui keberadaan Mike. Rusty tidak menjawabnya dan terus meminta posisi atau keberadaan James. James tidak begitu saja memberitahunya dan dia terus bertanya tentang Mike, hingga Rusty menjawab kalau Mike tidak pernah sampai ke Berlin. Rusty kembali lagi mendesak dan bertanya tentang keberadaan Mike, hingga dirinya sedikit curiga guys, namun akhirnya dia memberitahu keberadaannya. James diminta memposisikan dirinya di sebuah jembatan. Sampai akhirnya James curiga ketika dirinya diarahkan ke sebuah mobil Mercy yang terdapat 2 orang berbadan besar seperti anggota militer. Dan seorang laki-laki yang menyamar menjadi tukang pizza. Karena sudah lampu hijau dirinya tak bergerak hingga dia curiga. Sampai tiba-tiba datanglah 2 orang pengendara motor trail yang membawa senjata dan menembakinya. Naluri James sangat benar. Dia langsung meloncat ke air dan berusaha meloloskan diri. Namun semua orang mengejarnya dan berusaha men-shutdown dirinya. James akhirnya mendapatkan pistol guys dari seorang pengendara trail yang ia lumpuhkan. Dan baku tembak pun terjadi. James masuk ke sebuah lorong dan mematikan semua lampu di sana. James diburu di tempat itu dengan 2 orang laki-laki berbadan besar. James yang terpojok mau tak mau akhirnya meladeni mereka guys. Hingga perkelahian pun terjadi antara James dan 2 orang tersebut. James berhasil melumpuhkan mereka hingga dia mendapatkan petunjuk dari seorang yang ia lumpuhkan sebelum tewas. Ternyata yang memburu James adalah seorang marinir guys, yang diminta menghabisi James oleh Rusty. Dia memberikan sepucuk surat yang berisikan kode dan nomor telepon untuk dapat meminta pertolongan ala marinir. Setelah kejadian itu, James menjadi penasaran dengan perkataan Salim yang telah ia shutdown-nya. James mendatangi keluarga Salim dan meminta untuk mengambil semua data yang tersimpan di berangkas penyimpanan Salim. Awalnya mereka tak mau berikan, namun James sedikit mengancamnya guys, dan mereka pun pergi bersamanya untuk mengambilnya. Ternyata itu adalah sebuah tablet yang berisikan semua data-data tentang riset Salim. Setelah melihat semua video di dalam tablet, James baru paham kalau Salim benar-benar hanya membuat sebuah vaksin virus yang dapat menolong jutaan masyarakat dunia guys. Tidak seperti yang dikatakan Rusty tentang senjata biologi pemusnah massal. Di situ James mengetahui bahwa misi itu sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan keamanan negaranya guys. Dia pun lalu meminta bantuan seperti yang dikatakan marinir yang telah mencoba men-shutdown-nya. James memberikan lokasi penyebutan dirinya di sebuah hutan, sambil bersiap-siap dengan membawa sebuah pistol di tangannya. Lalu mobil pun datang, dia dijemput oleh seorang laki-laki. James menodongkan senjata kepadanya, namun laki-laki itu meyakinkan James kalau dia adalah pertolongan yang diteleponnya. James pun langsung masuk ke mobil itu, lalu tiba-tiba laki-laki itu membius James dan tahu-tahu sudah berada di rumah laki-laki itu guys. James dirawat ya dan diikat guys. Setelah James sadar dan tenang, barulah ia melepaskan James. Laki-laki itu ternyata bernama Virgil. Dia juga seorang militer pasukan khusus guys, seperti James. Dia juga bergabung dengan kontraktor swasta dalam kemiliteran untuk menjalankan sebuah misi. Namun dirinya tidak boleh kembali ke rumahnya guys jika tidak ingin keluarganya diburu. Saat sedang makan bersama dan masih berbincang dengan James, tiba-tiba sup! Virgil langsung tergelepar tak bernyawa guys. James langsung tiarap dan mematikan semua lampu. Dia juga menaruh lilin di sana dan membuka valve gas hingga bocor lalu pergi. Saat para pemburu James masuk, James berhasil melumpuhkan mereka dengan sebuah ledakan dari gas yang telah ia buat guys. James pun segera pergi meninggalkan negara itu dan kembali ke Amerika. Sesampainya di Amerika, James langsung pergi ke rumah Mike dan didapatinya Mike masih hidup guys. Dirinya ternyata bersekongkol dengan Rusty guys, demi mendapatkan uang yang sangat banyak dan dapat bertemu dengan keluarganya lagi. James pun sangat kesal saat itu. Keesokan harinya, James membuntuti mobil Mike yang pergi ke parkiran di sebuah apartemen. Mike ternyata sadar telah dibuntuti seseorang. Lalu Mike menjatuhkan motor itu, yang belum diketahuinya kalau itu adalah James. Mike pun menodongkan senjata ke arah pengendara itu, dan ketika dia membuka helm, Mike terkejut melihat James masih hidup guys. Mike menjelaskan atas apa yang semua terjadi. James tidak boleh kembali ke keluarganya jika tidak ingin Rusty memburu mereka. Padahal James telah berjanji kalau dia tidak akan pernah meninggalkan keluarganya guys.
James pun mengatakan kepada Mike kalau memang begitu dirinya akan memburu terlebih dahulu Rusty dan semua antek-anteknya. Lalu mereka berdua pun pergi ke markas Rusty. Mike berpura-pura masuk dengan santai lalu menshutdown semua penjaga di sana dan terjadilah baku tembak hebat di sana. James menyusup dari belakang dan langsung memburu Rusty yang berada di dalam rumah dan dia juga menshutdown penjaga di dalamnya. Mike terkena tembakan 2 kali oleh Rusty hingga terkapar namun masih hidup. Rusty juga terkena tembakan Mike di perutnya hingga dirinya terpojok tak berdaya di rumahnya. James mendatanginya dengan kekesalan tingkat tinggi. Tanpa berbasa-basi dia langsung menshutdown Rusty guys. Saat di perjalanan Mike mengelakkan napas terakhirnya dan meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya James membakarnya guys dan pergi meninggalkannya. Di akhir cerita James melihat dari kejauhan anak yang sedang berenang. James masih ragu menghampirinya. Sampai akhirnya James memanggil Jack anaknya, lalu ceritanya pun berakhir. Oke guys, sekian dulu cerita dari Kucerito Geng. Semoga kalian terhibur. Dari film ini kita dapat mengambil pelajaran. Jadilah seseorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yang rela berkorban demi membahagiakan keluarganya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam KO Kucerito Geng.